Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Dwirama dari FM 21C dengan NIM 21416248201079. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan jaringan tulang. Apa itu tulang? Tulang adalah organ keras dari semua jaringan dalam tubuh yang bersifat kuat dan kaku serta sulit dibengkokkan. Tulang merupakan jaringan yang tersusun oleh sel dan matriks kolagen. Tulang pada tubuh manusia merupakan benda yang hidup, padat, dan keras akan tetapi elastis. Tulang mempunyai pemeliharaan saraf, pemeliharaan darah, bahkan mempunyai sistem kelenjar getah bening. Oleh karena itu, kita dapat merasakan sakit tulang dan apabila patah dapat tumbuh kembali. Apa aja sih fungsi tulang? Ya, selain sebagai alat gerak pasif, tulang juga berfungsi sebagai tempat pelekatan otot, tempat penyimpanan mineral, memfasilitasi pergerakan tubuh, tempat pembentukan sel darah, tempat produksi sel imun, dan tempat penyimpanan energi tubuh. Manusia itu umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang itu akan menyatu. Dengan demikian, seseorang hanya akan memiliki sekitar 206 tulang di dalam tubuh saat mencapai usia dewasa. Tulang terdapat 4 jenis sel, yaitu sel osteoprogenitor, sel osteoblas, sel osteosis, dan sel osteoklas. Sel osteoprogenator merupakan sel khusus yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblas terdapat di bagian luar membran atau peristem. Sel osteoblas merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. Sel osteosit adalah sel-sel gepeng yang menempati lakuna. Sel osteosit berperan mempertahankan tulang. Sel osteoklas merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Fungsi osteoklas untuk perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Proses pembentukan tulang disebut osifikasi. Osi itu tulang, fikasi pembuatan, atau disebut juga osteogenesis. Semua tulang berasal dari mesenkim, tetapi dibentuk melalui dua cara yang berbeda, dengan menggantikan mesenkim osifikasi membranosa atau dengan menggantikan tulang rawan atau osifikasi endokondral. Osifikasi membranosa dengan mengganti mesenkim, tulang pipi pada tulang tengkorak, sebagian tulang wajah, mandibula, dan bagian medial dari klavikula dibentuk dengan cara ini. Osifikasi endokondral merupakan penulangan yang mengganti model tulang rawan, misalnya penulangan yang membentuk tulang panjang atau femur atau humerus. Proses pembentukan tulang atau osifikasi pada bulan kedua dalam kandungan. 1. Jaringan embrional atau mesenkim membentuk rangka yang berupa tulang rawan atau kartilago. 2. Kartilago dirusak oleh kondroblas atau sel pembentuk tulang rawan. 3. Terbentuklah rongga yang terisi osteoblas, sel pembentuk tulang keras. 4. Osteoblas membentuk osteosit atau sel tulang keras. 5. Osteosit membentuk lapisan-lapisan atau lamela dari dalam keluar. Macam-macam tulang berdasarkan sel penyusun. Yang pertama, jaringan tulang rawan. Yang kedua, jaringan tulang keras. Jaringan tulang rawan sebagai penyokong yang lentur, tersusun oleh kondrosit dalam lakuna, substansi dasar atau matriks, glikoprotein, tidak mempunyai pembuluh darah dan saraf. Makanannya melalui proses difusi. Tulang rawan disusun oleh sel kondrosit dan memiliki 3 jenis, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastin, dan tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin disusun oleh serabut kolagen yang jumlahnya lebih banyak daripada serabut elastin. Matriks tulang ini berwarna putih kebiruan. Tulang rawan hialin banyak terdapat pada persendian. Tulang rawan elastin memiliki warna matriks kekuningan dan disusun oleh serabut elastin yang jumlahnya lebih banyak dibanding serabut kolagen. Contoh tulang rawan elastin adalah tulang pada daun telinga, epiglotis, dan trakea. Tulang rawan fibrosa hanya disusun oleh serabut kolagen dan warna matriksnya keruh dan gelap. Contoh tulang rawan fibrosa adalah tulang-tulang pada ruas tulang belakang. Tulang keras disusun oleh osteosit. Tulang keras dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak tersusun atas osteon atau sistem Hebers yang di dalamnya mengandung osteosit. Tulang kompak berfungsi untuk menahan tekanan dan memberi kekuatan mekanik. Tulang spons tersusun atas trabekula
yang mengandung osteosit. Tulang spons berfungsi untuk meningkatkan fleksibilitas dan membantu kekuatan mekanik tulang. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 5 macam. Ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Tulang pipa memiliki bentuk silindris memanjang dan berbonggol di kedua ujungnya. Tulang ini dapat ditemukan pada anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Tulang pipa berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan dengan bekerja seperti tuas. Contoh tulang pipa antara lain tulang lengan atas dan tulang paha. Seperti namanya, tulang pipih memiliki bentuk yang pipih dan sedikit melengkung. Tulang ini dapat ditemukan pada kepala, dada, serta pinggul. Tulang pipih berfungsi untuk melindungi organ vital dan meningkatkan area perlekatan otot. Contoh tulang pipih antara lain tulang penyusun tengkorak dan tulang belikat. Tulang pendek memiliki bentuk seperti kubus, panjang, lebar, dan tingginya hampir sama. Tulang ini ditemukan pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tulang pendek berfungsi untuk memberi kekuatan pada area yang memiliki pergerakan terbatas. Contoh tulang pendek yaitu tulang pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Tulang tidak beraturan memiliki bentuk kompleks dan tidak beraturan. Tulang ini dapat ditemukan pada wajah dan ruas tulang belakang. Tulang tidak beraturan berfungsi untuk memberi bentuk wajah, menopang tubuh, dan melindungi sumsum tulang belakang. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang-tulang pada ruas tulang belakang. Tulang sesamoid memiliki bentuk seperti biji wijen. Tulang ini dapat ditemukan pada lutut, telapak tangan, dan telapak kaki. Tulang sesamoid berfungsi untuk melindungi tendon dari gesekan dan tekanan. Contoh tulang sesamoid adalah tulang tempurung lutut. Gangguan dan kelainan tulang, osteoporosis, rakitis dan osteomalasia, infeksi tulang atau osteomielitis, tumor tulang, penyakit paget, osteogenesis imperfecta. Tips untuk menjaga kesehatan sistem rangka manusia: mengonsumsi makanan tinggi kalsium, memenuhi kebutuhan vitamin D, memakai perlindungan saat berkendara dan berolahraga secara rutin, menghindari rokok dan minuman beralkohol.